Halo, nama saya Ali Salim, saya adalah dosen di STT Alitea di Lawang. Eee, Biasanya saya mengajar mata kuliah sistematik teologi, logika, dan apologetika. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu sekalian mengenai topik mengenai God and Creation, yaitu mengenai Tuhan dan penciptaan. Nah, menurut saya topik ini cukup penting dan biasanya menjadi hal yang cukup menyulitkan bagi khususnya beberapa anak muda ketika mereka bergumul hal ini. Karena di dalam beberapa hal, misalkan di dalam hal pemikiran sains itu kelihatannya khususnya mereka yang percaya teori evolusi melihat bahwa uh, topik mengenai God and Creation itu menjadi topik yang membingungkan. Nah, saya akan mulai dari dasar biblical yang menjadi fondasi daripada iman Kristen. Nah, kalau kita melihat mengenai God and Creation, ya, Tuhan dan penciptaan, maka sebenarnya kita bisa melihat banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang berbicara mengenai Tuhan dan penciptaan. Misalkan Kejadian 1 ayat 1, di situ tertulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini menjadi fondasi bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sebenarnya adalah Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Nah, kalau kita melihat konteksnya, kata Dia ini adalah firman atau Yesus. Nah, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 3 ini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan ini, maka disebutkan di dalam ayat ini bahwa oknum kedua atau pribadi kedua, yaitu Tuhan Yesus juga turut serta di dalam penciptaan. Lalu kita juga bisa melihat di dalam Kolose 1 ayat ke-16. Dikatakan di situ, karena di dalam Dialah, yaitu kata Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Sekali lagi kita bisa melihat di dalam bagian hari ini bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Kristus. Lalu di dalam Wahyu 4 ayat 11 juga dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Nah, kita bisa melihat di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu berdasarkan kehendak daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat seperti itu, maka jelas dasar firman Tuhan, khususnya kita bicara mengenai Alkitab, berbicara mengenai bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Dan juga kita melihat di dalam pengakuan iman rasuli, yaitu pengakuan iman yang biasanya dibacakan oleh gereja, beberapa gereja, kalimat pertama yang akan dikatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atau pencipta langit dan bumi. Jadi kalau kita melihat bagi gereja-gereja yang selalu mengucapkan pengakuan iman rasuli setiap minggunya, kata pertamanya kita percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, doktrin mengenai penciptaan itu jelas bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Namun Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat kenyataannya adalah ternyata banyak orang-orang berpikir, khususnya pada saat ini, apa benar Tuhan menciptakan segala sesuatu? Kalau kita melihat wahyu Tuhan itu bisa dibagi dari dua, yaitu wahyu umum, ya salah satunya adalah penciptaan, dan wahyu khusus, salah satunya adalah Alkitab. Nah, ketika kemudian manusia berusaha menafsirkan wahyu umum, itu dalam bentuk sains, itu bisa terjadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, teorinya sainsnya salah atau tafsiran wahyunya salah, atau tafsiran wahyunya atau sainsnya yang benar. Berikut juga di dalam hal Alkitab, ketika orang menafsir Alkitab bisa juga tafsiran Alkitab yang salah maupun tafsiran Alkitab yang benar. Nah, permasalahannya adalah zaman sekarang ini kita percaya khususnya di dalam sains, di sekolah-sekolah diajarkan mengenai teori evolusi. Teori evolusi itu adalah tafsiran wahyu umum atau sains yang mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi secara alamiah, yaitu baik melalui seleksi alamiah maupun mutasi dan tanpa campur tangan daripada Tuhan.
Dan ini jelas berbeda sekali dengan doktrin penciptaan. Karena di dalam doktrin penciptaan dikatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah akibat Tuhan menciptakan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa teori evolusi dan doktrin penciptaan itu sebenarnya adalah dua hal yang bertentangan. Yang satu mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi secara alamiah, sedangkan doktrin penciptaan mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan yang mau menciptakan segala sesuatu. Nah, inilah topik yang saya akan address di dalam beberapa klip-klip video mendatang. Terima kasih.